Di ruang makan yang dipenuhi cahaya lampu kristal, suara tawa dan gelas yang saling beradu terdengar hangat namun terasa asing bagi Li Yanming, seolah ia hanya menjadi penonton dalam panggung yang tidak lagi menjadi miliknya. Sementara di ujung meja, Yu Sheng duduk dengan sikap tenang yang nyaris sempurna, sesekali tersenyum dan menjawab pertanyaan para tamu dengan sopan, tetapi setiap kali pandangannya tanpa sengaja bertemu dengan Li Yanming, ada jeda kecil yang tidak bisa disembunyikan, jeda yang hanya bisa dimengerti oleh mereka berdua, seolah semua kenangan yang pernah mereka lalui tiba-tiba kembali berdesakan di antara diam yang tercipta, namun Li Yanming dengan cepat mengalihkan pandangan, meneguk anggur di tangannya tanpa benar-benar merasakan rasanya. Pikirannya jauh lebih sibuk memikirkan langkah berikutnya daripada larut dalam masa lalu yang sudah ia putuskan untuk ditinggalkan, dan tepat ketika suasana mulai terasa stabil, suara Lin Yinan yang sengaja dibuat manis terdengar memecah ketenangan, menanyakan dengan nada bercanda. Kapan Li Yanming dan Yu Sheng akan memberikan kabar baik kepada keluarga? Kalimat itu membuat beberapa orang di meja tertawa kecil, tetapi bagi Li Yanming, itu seperti jebakan yang sudah disiapkan dengan rapi. Ia meletakkan gelasnya perlahan, menatap Lin Yinan dengan senyum tipis yang sulit ditebak, lalu menjawab dengan nada ringan bahwa hal seperti itu tidak bisa dipaksakan, bahwa semuanya membutuhkan waktu. Jawaban yang terdengar wajar tetapi sebenarnya penuh kehati-hatian, karena satu kesalahan kecil saja bisa membuat semua rahasia terbongkar, dan di saat yang sama, Yu Sheng tiba-tiba menyela dengan mengatakan bahwa mereka memang sedang merencanakan sesuatu. Kalimat itu membuat suasana kembali riuh, tetapi jantung Li Yanming seolah berhenti sesaat. Ia menoleh dengan cepat ke arah Yu Sheng. Tatapannya tajam penuh peringatan, namun pria itu hanya tersenyum seolah tidak terjadi apa-apa, dan justru menambahkan bahwa mereka ingin memberikan kejutan kepada keluarga, sebuah pernyataan yang ambigu namun cukup untuk meredakan kecurigaan. Setidaknya untuk sementara, dan Li Yanming tidak punya pilihan selain mengikuti alur itu. Mengangguk pelan sambil menahan emosi yang mulai naik ke permukaan, karena ia tahu jika ia bereaksi berlebihan, semuanya akan runtuh seketika. Makan malam itu pun berlanjut dengan percakapan yang semakin ringan, tetapi di bawah permukaan, ketegangan terus mengalir tanpa henti, hingga akhirnya acara selesai dan para tamu mulai berpamitan satu persatu, meninggalkan rumah itu dalam keheningan yang terasa lebih berat daripada sebelumnya, dan ketika Li Yanming akhirnya keluar menuju halaman, udara malam yang dingin menyambutnya. Seperti tamparan yang menyadarkannya dari semua kepura-puraan tadi, ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan pikirannya, namun langkahnya terhenti saat melihat sosok yang berdiri di dekat gerbang, sosok yang begitu dikenalnya bahkan dari kejauhan, Lu Yanning. Bersandar santai pada mobilnya, tangan dimasukkan ke saku, matanya menatap langsung ke arahnya dengan ekspresi yang sulit dibaca, seolah ia sudah menunggu cukup lama tanpa merasa terganggu, dan ketika Li Yanming mendekat, pria itu tidak langsung berbicara, hanya mengamatinya dari atas ke bawah dengan tatapan yang terlalu tenang untuk situasi seperti ini. Hingga akhirnya ia membuka suara dengan nada rendah yang hampir terdengar seperti ejekan halus, menanyakan apakah makan malam keluarga berjalan lancar. Pertanyaan sederhana yang justru membuat Li Yanming merasa seolah seluruh situasi ini berada dalam kendalinya. Ia mengerutkan kening, bertanya balik mengapa pria itu ada di sini, dan Lu Yanning hanya tersenyum tipis sebelum menjawab bahwa ia datang menjemput istrinya. Dua kata terakhir diucapkan dengan begitu santai namun memiliki tekanan yang tidak bisa diabaikan, membuat Li Yanming terdiam sejenak sebelum akhirnya menghela napas panjang, menyadari bahwa sejak ia menandatangani kesepakatan itu, hidupnya tidak lagi berada di jalur yang bisa ia kendalikan sepenuhnya, dan tanpa menunggu persetujuan, Lu Yanning membuka pintu mobil di sampingnya.
memberi isyarat agar ia masuk, seolah semuanya sudah menjadi keputusan yang tidak bisa ditawar lagi. Sementara di belakang mereka, dari balik jendela lantai 2, Yu Seng berdiri diam memperhatikan pemandangan itu, tangannya terkepal tanpa sadar, matanya gelap. Dipenuhi emosi yang semakin sulit ia tekan, karena untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang selama ini tidak pernah ia akui, kehilangan yang nyata, dan ketakutan bahwa kali ini, ia benar-benar tidak akan bisa mendapatkannya kembali. Li Yanming duduk di dalam mobil tanpa berkata apapun, pintu tertutup pelan namun suara itu terasa seperti garis batas yang memisahkan dua dunia yang berbeda, satu yang penuh kepuran dan satu lagi yang penuh ketidakpastian, dan ketika mobil mulai melaju meninggalkan halaman rumah keluarga Li, ia menatap lurus ke depan, berusaha mengabaikan kehadiran Lu Yaning di sampingnya, tetapi keheningan yang terlalu lama justru membuat napasnya terasa berat, hingga akhirnya ia memecah diam dengan nada dingin, mengatakan bahwa apa yang dilakukan pria itu malam ini sudah melewati batas, datang ke rumah keluarganya tanpa pemberitahuan, bahkan berani menyebut dirinya sebagai istri di depan orang lain. Semua itu bukan bagian dari kesepakatan mereka, namun Lu Yaning hanya tersenyum tipis. Tangannya santai disetir sementara yang lain mengetuk ringan permukaan kemudi, seolah semua ini hanyalah hal kecil yang tidak perlu diperdebatkan. Ia menjawab dengan nada tenang bahwa dalam sebuah pernikahan, bahkan jika itu hanya di atas kertas, peran tetap harus dimainkan dengan sempurna. Jika tidak, maka semua yang telah mereka rencanakan akan runtuh sebelum sempat berjalan. Kalimat itu membuat Li Yanming terdiam, bukan karena ia setuju, tetapi karena ia tahu ada kebenaran yang tidak bisa ia bantah, namun ia tetap menggigit bibirnya sedikit, menahan emosi yang mulai naik, dan mengatakan bahwa ia tidak akan membiarkan hidupnya sepenuhnya dikendalikan oleh orang lain, bahkan oleh pria yang kini secara hukum menjadi suaminya. Dan Lu Yaning hanya meliriknya sekilas, tatapannya dalam namun tidak memaksa, lalu berkata pelan bahwa ia tidak pernah berniat mengendalikan. Ia hanya memastikan bahwa mereka berdua mendapatkan apa yang mereka inginkan, dan jika Li Yanming cukup cerdas, ia seharusnya tahu bahwa posisi ini justru menguntungkannya lebih dari siapapun. Kata-kata itu membuat suasana kembali sunyi. Hanya suara mesin mobil yang terdengar stabil mengisi ruang di antara mereka, hingga akhirnya mobil berhenti di depan sebuah apartemen mewah yang menjulang tinggi. Lampu-lampu di setiap lantai memancarkan cahaya hangat yang kontras dengan dinginnya malam. Li Yanming mengerutkan kening, bertanya dengan nada tidak percaya apakah ini tempat yang dimaksud, dan Lu Yaning mengangguk ringan, menjelaskan bahwa sejak mereka menikah, ia tidak mungkin membiarkan istrinya tinggal di tempat lain. Semua sudah disiapkan, dari kamar hingga kebutuhan sehari-hari, bahkan tanpa menanyakan persetujuannya, sesuatu yang membuat Li Yanming merasa seperti kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Namun sebelum ia sempat menolak, Lu Yaning sudah turun dari mobil dan membuka pintunya, menatapnya dengan ekspresi yang tidak memberi ruang untuk perdebatan. Akhirnya ia keluar dengan langkah sedikit ragu, menatap bangunan itu sekali lagi sebelum mengikuti pria itu masuk ke dalam lobi yang luas dan elegan. Menyambut mereka dengan kesunyian yang mewah, staf di meja depan langsung berdiri dan menyapa dengan hormat, seolah kehadiran Lu Yaning sudah menjadi sesuatu yang biasa di tempat ini. Dan tanpa banyak kata, mereka langsung menuju lift pribadi yang membawa mereka ke lantai atas. Suasana di dalam lift dipenuhi ketegangan yang tidak terucapkan, hingga pintu terbuka dan memperlihatkan sebuah unit apartemen yang luas. Dengan desain modern yang rapi, semua terlihat sempurna, terlalu sempurna bahkan, seolah tempat ini bukan sekadar hunian, tetapi panggung yang telah disiapkan untuk sebuah peran yang harus dimainkan. Li
Yan Ming melangkah masuk perlahan, matanya menyapu setiap sudut ruangan, mencoba memahami situasi yang kini ia hadapi, dan sebelum ia sempat berkata apapun, Lu Yaning berdiri di belakangnya, suaranya rendah namun jelas saat ia mengatakan bahwa mulai malam ini adalah rumah mereka, bukan hanya sekadar tempat tinggal, tetapi juga tempat di mana semua kesepakatan mereka akan benar-benar dimulai, dan di saat itu, Li Yanming akhirnya menyadari bahwa apa yang ia anggap sebagai permainan ternyata jauh lebih dalam dari yang ia bayangkan, dan tidak ada jalan kembali tanpa konsekuensi yang harus ia tanggung sendiri. Li Yanming berdiri di tengah ruang tamu yang luas itu, tubuhnya kaku seolah setiap langkah yang ia ambil akan mengikatnya lebih dalam ke dalam situasi yang tidak bisa ia kendalikan. Sementara Lu Yaning berjalan melewatinya dengan santai, membuka kancing jasnya dan meletakkannya di sandaran kursi. Gerakannya tenang dan alami seperti seseorang yang benar-benar tinggal di tempat itu, bukan sekadar singgah. Ia kemudian berbalik menatap Li Yanming yang masih berdiri diam, dan dengan nada ringan berkata bahwa ia bisa memilih kamar mana pun yang ia suka kecuali kamar utama. Kalimat itu membuat Li Yanming sedikit mengernyit. Bukan karena keberatan, tetapi karena cara pria itu menetapkan batas dengan begitu jelas. Seolah semua sudah diatur sejak awal, ia berjalan perlahan menyusuri ruangan, membuka satu persatu pintu kamar yang tersedia. Semuanya bersih, rapi, bahkan sudah dilengkapi dengan pakaian yang tampaknya disesuaikan dengan ukurannya. Hal itu membuatnya berhenti sejenak. Jari-jarinya menyentuh kain gaun yang tergantung di lemari dengan ekspresi yang sulit dijelaskan, antara terkejut dan tidak nyaman. Ia berbalik dan bertanya bagaimana pria itu bisa menyiapkan semua ini dalam waktu sesingkat itu, dan Lu Yaning yang berdiri bersandar di pintu hanya menjawab singkat bahwa ia tidak pernah melakukan sesuatu tanpa persiapan. Jawaban yang sederhana namun mengandung makna yang membuat Li Yanming merasakan tekanan yang tak terlihat, seolah ia telah masuk ke dalam rencana yang sudah berjalan lama sebelum ia menyadarinya. Ia menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri, lalu berkata bahwa mereka perlu menetapkan aturan dengan jelas, bahwa pernikahan ini hanyalah kesepakatan dan tidak boleh melibatkan hal-hal pribadi di luar tujuan masing-masing. Ia berbicara dengan tegas, mencoba merebut kembali kendali yang terasa semakin jauh dari genggamannya. Namun Lu Yaning hanya menatapnya beberapa detik sebelum tersenyum tipis, berjalan mendekat dengan langkah pelan hingga jarak di antara mereka semakin sempit, membuat Li Yanming tanpa sadar menahan napas, dan dengan suara rendah yang hampir seperti bisikan, ia berkata bahwa aturan bisa dibuat, tetapi jangan sampai ia lupa bahwa di mata orang lain mereka adalah pasangan yang sah, sehingga peran itu harus dimainkan dengan sempurna kapanpun diperlukan, bahkan jika itu berarti melanggar batas yang ia buat sendiri. Kalimat itu membuat Li Yanming menegang, namun ia tidak mundur, justru menatap balik dengan keberanian yang tersisa, mengatakan bahwa ia tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Dan jika pria itu mencoba melampaui batas, ia tidak akan ragu untuk menghentikan semua ini. Ancaman yang terdengar kuat namun sedikit goyah di ujungnya, karena jauh di dalam hati, ia sendiri tidak sepenuhnya yakin apakah ia benar-benar memiliki kendali untuk menghentikan sesuatu yang sudah berjalan. Lu Yaning tidak langsung menjawab, ia hanya menatapnya dalam-dalam seolah membaca setiap lapisan emosi yang berusaha ia sembunyikan. Lalu tangan Yu Seng mencengkeram pergelangan tangannya dengan kuat seolah takut ia benar akan menghilang. Napasnya sedikit berat, matanya yang biasanya tenang kini dipenuhi emosi yang sulit dijelaskan, antara marah, kehilangan, dan sesuatu yang lebih dalam yang selama ini ia sembunyikan. Namun Li Yanming justru menarik tangannya dengan tegas. Tatapannya dingin, tidak lagi ada kehangatan yang dulu pernah ia berikan tanpa syarat.
Suaranya rendah namun tajam saat ia berkata bahwa semua yang terjadi hari ini hanyalah kewajiban semata, tidak lebih, tidak kurang, dan tidak ada lagi hubungan yang perlu dipertahankan di antara mereka selain kepentingan yang belum selesai. Kalimat itu seperti pisau yang menusuk tanpa ampun, membuat Yu Seng terdiam sejenak sebelum akhirnya tersenyum tipis, senyum yang justru terasa lebih menyakitkan daripada kemarahan. Ia menatapnya dalam-dalam lalu berkata bahwa ia akan menunggu, tidak peduli berapa lama. Karena ia tahu wanita di hadapannya tidak pernah benar-benar kejam, hanya saja terlalu lelah untuk terus bertahan. Namun Li Yanming tidak menjawab, ia hanya berbalik dan melangkah pergi meninggalkannya di halaman rumah keluarga yang ramai oleh tawa dan percakapan. Sementara di dalam hatinya sendiri, badai yang ia tahan sejak perceraian itu semakin mengguncang, tetapi ia memaksakan dirinya untuk tetap berjalan lurus tanpa menoleh sedikit pun, karena jika ia berhenti, ia tahu ia akan kembali jatuh ke dalam lingkaran yang sama. Lingkaran yang telah membuatnya kehilangan dirinya sendiri selama bertahun-tahun, dan saat ia akhirnya masuk kembali ke dalam rumah, suasana hangat keluarga yang penuh kepuran itu langsung menyambutnya, senyum-senyum yang dipaksakan, perhatian yang penuh kepentingan, dan tatapan-tatapan yang mencoba membaca situasinya, terutama dari Lin Yinan, yang terus mengawasinya dengan mata penuh kecurigaan, seolah-olah sedikit saja celah akan cukup untuk membongkar semua rahasia yang ia sembunyikan, tetapi Li Yanming tetap tenang. Bahkan tersenyum sambil duduk di samping kakeknya, berbicara ringan tentang hal-hal yang tidak penting, menyembunyikan kontrak yang baru saja ia tanda tangani seolah itu hanyalah selembar kertas biasa, padahal di balik itu tersimpan rencana besar yang akan mengubah hidupnya sepenuhnya, rencana yang bahkan Yu Seng tidak mengetahuinya, dan di sisi lain kota, Lu Yaning berdiri di depan jendela kantornya yang tinggi, memandang ke arah lampu kota dengan ekspresi dingin. Pikirannya terus terbayang wajah Li Yanming pagi tadi, cara wanita itu berusaha menyangkal, cara ia menawar, cara ia akhirnya menyerah dengan setengah terpaksa. Semua itu membuat sudut bibirnya sedikit terangkat, bukan karena kemenangan, tetapi karena ia tahu permainan ini baru saja dimulai. Ia bukan pria yang akan melakukan sesuatu tanpa alasan, dan pernikahan yang ia ajukan bukanlah sekadar ancaman atau lelucon. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang telah ia rencanakan jauh sebelum wanita itu menyadari kehadirannya, dan saat ia menoleh ke meja kerjanya, matanya tertuju pada sebuah berkas yang berisi informasi tentang keluarga Li, tentang saham, tentang hubungan, dan tentang kelemahan-kelemahan yang bisa dimanfaatkan. Ia perlahan duduk dan membuka berkas itu sekali lagi, menelusuri setiap detail dengan penuh ketelitian, seolah memastikan bahwa tidak ada satupun langkah yang salah, karena baginya, setiap keputusan adalah bagian dari strategi, dan Li Yanming, tanpa ia sadari, telah menjadi bagian paling penting dari permainan yang ia susun dengan rapi. Sementara malam itu terus berjalan, membawa semua orang semakin dekat pada konflik yang tidak bisa lagi dihindari. Di antara mereka terasa aneh, tidak sepenuhnya canggung tetapi juga jauh dari nyaman, seperti dua orang asing yang dipaksa berbagi ruang dalam sebuah kesepakatan yang terlalu rumit. Untuk dijelaskan, Li Yanming duduk dan mulai makan tanpa banyak bicara, namun ia tidak bisa mengabaikan tatapan pria di depannya yang sesekali mengamatinya dengan tenang, seolah sedang menilai sesuatu yang tidak ia pahami, hingga akhirnya ia meletakkan sendoknya dan bertanya langsung apa rencana hari ini. Suaranya tegas, mencoba menunjukkan bahwa ia tidak akan hanya mengikuti tanpa mengetahui arah, dan Lu Yaning menjawab dengan singkat bahwa mereka akan pergi ke kantor bersama, karena mulai hari ini, semua orang harus melihat bahwa hubungan mereka nyata, bukan sekadar rumor. Kalimat itu membuat Li Yanming sedikit mengernyit. Ia tahu ini akan terjadi,
tetapi tetap saja ada rasa tidak nyaman yang muncul ketika membayangkan tatapan orang-orang di kantor, bisikan-bisikan yang akan muncul, dan kemungkinan bahwa masa lalunya dengan Yu Seng akan kembali menjadi bahan pembicaraan, namun ia tidak punya pilihan selain menghadapinya. Ia mengangguk pelan dan kembali menyelesaikan sarapannya, dan tak lama kemudian, mereka berangkat bersama. Mobil melaju membelah jalanan kota yang mulai ramai, dan sepanjang perjalanan, tidak banyak percakapan yang terjadi, hanya keheningan yang dipenuhi pikiran masing-masing. Hingga akhirnya mereka tiba di gedung perusahaan, suasana di lobi langsung berubah ketika mereka masuk bersamaan, para karyawan yang melihat mereka tidak bisa menyembunyikan keterkejutan, beberapa bahkan saling berbisik, mencoba memastikan apa yang mereka lihat. Bukan sekadar kesalahan, Li Yanming bisa merasakan setiap tatapan yang tertuju padanya. Tetapi ia memaksakan dirinya untuk tetap berjalan tegak, menjaga ekspresi setenang mungkin. Sementara di sampingnya, Lu Yaning berjalan dengan percaya diri, seolah semua perhatian itu memang sesuatu yang sudah ia perkirakan, dan bahkan tanpa ragu, ia dengan santai meraih tangan Li Yanming saat mereka berjalan melewati lobi. Sentuhan itu membuatnya sedikit terkejut, namun ia tidak menarik diri, karena ia tahu ini adalah bagian dari peran yang harus ia mainkan. Pintu lift terbuka dan mereka masuk bersama, meninggalkan kerumunan yang masih belum selesai berbisik di belakang mereka, dan di dalam lift yang tertutup, Li Yanming akhirnya menoleh dan menatap pria di sampingnya, matanya penuh peringatan namun juga sedikit kelelahan, sementara Lu Yaning hanya menatap lurus ke depan dengan ekspresi tenang, seolah semua yang terjadi hanyalah langkah awal dari sesuatu yang lebih besar yang sudah ia siapkan. Dengan sangat matang, pintu lift terbuka perlahan dan mereka melangkah keluar ke lantai eksekutif yang sunyi namun terasa tegang. Setiap langkah sepatu mereka memantul jelas di lantai marmer yang mengkilap. Dan bahkan sebelum mereka mencapai kantor masing-masing, beberapa kepala sudah menoleh. Bisikan-bisikan kembali terdengar meski lebih ditahan, seolah semua orang berusaha terlihat profesional namun tidak bisa menyembunyikan rasa penasaran yang memuncak. Li Yanming merasakan genggaman tangan Lu Yaning masih belum dilepaskan, hangat namun tegas, dan kali ini ia tidak berusaha menarik diri, bukan karena nyaman, tetapi karena ia tahu ini bagian dari permainan yang tidak bisa ia hindari. Ketika mereka akhirnya berhenti di depan ruang kerja Lu Yaning, pria itu baru melepaskan tangannya, membuka pintu dan masuk dengan langkah santai, sementara Li Yanming berdiri sejenak di luar, mengatur napas sebelum berbalik menuju departemennya sendiri, namun langkahnya terhenti ketika suara seseorang memanggil namanya dari belakang, suara yang terlalu dikenalnya untuk diabaikan. Ia menoleh dan melihat Yu Seng berdiri beberapa langkah darinya, mengenakan setelan rapi dengan ekspresi yang sulit dibaca, namun matanya langsung tertuju pada tangannya yang baru saja dilepaskan. Seolah bayangan sentuhan itu masih terlihat jelas di sana, suasana di sekitar mereka seketika menjadi lebih hening, beberapa orang yang lewat bahkan memperlambat langkah tanpa sadar. Mencoba menangkap apa yang akan terjadi selanjutnya, Li Yanming menguatkan dirinya. Menatap balik dengan tenang meski di dalam hatinya ada gelombang yang mulai bergerak. Yu Seng berjalan mendekat, berhenti tepat di hadapannya, jarak mereka cukup dekat untuk merasakan napas satu sama lain, dan dengan suara rendah yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua, ia bertanya sejak kapan ia mulai menggandeng pria lain dengan begitu terbuka. Nada suaranya tidak tinggi, tetapi jelas menyimpan emosi yang ditekan kuat. Li Yanming tidak langsung menjawab, ia menahan tatapannya beberapa detik sebelum akhirnya berkata bahwa hidupnya bukan lagi urusan Yu Seng, kalimat yang sederhana namun memiliki batas yang jelas, membuat rahang pria itu sedikit mengeras, namun ia tidak mundur, justru semakin mendekat sedikit.
mengatakan bahwa ia tidak peduli dengan apa yang terlihat, tetapi ia tahu wanita di hadapannya tidak akan melakukan sesuatu tanpa alasan, dan ia ingin tahu alasan itu langsung darinya, bukan dari gosip orang lain. Kata-kata itu membuat Li Yanming terdiam sejenak, bukan karena ia ingin menjelaskan, tetapi karena ia menyadari bahwa semakin ia berbicara, semakin besar kemungkinan rahasianya terbuka, dan sebelum ia sempat merespons, pintu ruang kerja di samping mereka terbuka dan Lu Yaning keluar dengan langkah tenang. Pandangannya langsung jatuh pada keduanya. Suasana yang sudah tegang kini terasa semakin padat. Ia berjalan mendekat tanpa terburu-buru, berdiri di samping Li Yanming dengan posisi yang seolah menegaskan sesuatu tanpa perlu diucapkan, lalu dengan nada santai namun penuh tekanan, ia menyapa Yu Seng dan bertanya apakah ada urusan penting yang perlu dibahas di luar jam kerja. Kalimat itu terdengar sopan, tetapi jelas mengandung peringatan halus. Yu Seng menoleh padanya, tatapan mereka bertemu dalam diam yang penuh makna. Dua pria dengan sikap yang sama-sama tenang namun membawa tekanan yang berbeda, dan setelah beberapa detik yang terasa panjang, Yu Seng akhirnya tersenyum tipis. Mengatakan bahwa tidak ada hal penting, hanya ingin menyapa rekan kerja lama, lalu ia melirik Li Yanming sekali lagi sebelum berbalik dan pergi, meninggalkan ketegangan yang belum benar reda. Li Yanming menghembuskan napas pelan, seolah baru saja keluar dari tekanan yang hampir membuatnya kehilangan kendali. Namun sebelum ia sempat bergerak, suara Lu Yaning terdengar di sampingnya, rendah namun jelas, menanyakan apakah ia masih ingin berpura-pura bahwa semua ini tidak akan membawa konsekuensi. Pertanyaan itu membuat Li Yanming menatapnya dengan ekspresi yang sulit dijelaskan, antara lelah dan keras kepala, dan tanpa menjawab, ia berbalik dan berjalan menuju ruang kerjanya, meninggalkan Lu Yaning yang berdiri diam sejenak sebelum akhirnya tersenyum tipis, seolah semakin yakin bahwa langkah yang ia ambil tidak akan sia-sia. Sementara di sisi lain koridor, Yu Seng berhenti sejenak di sudut yang sepi, tangannya mengepal kuat, matanya gelap penuh tekad yang perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih berbahaya, karena untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa kehilangan ini bukan lagi sekadar kemungkinan, melainkan kenyataan yang harus ia hadapi. Dan ia tidak berniat menerimanya begitu saja. Hari itu berjalan dengan ritme yang terasa tidak wajar bagi Li Yanming. Setiap tugas yang biasanya bisa ia selesaikan dengan tenang kini terasa seperti beban yang berlipat ganda, bukan karena pekerjaan itu sendiri, tetapi karena tatapan-tatapan yang terus mengikuti setiap geraknya, bisikan yang sengaja ditahan namun tetap terdengar samar, serta bayangan dua pria yang seolah berdiri di dua sisi hidupnya, saling menarik tanpa memberi ruang untuk bernapas. Ia mencoba fokus pada layar di depannya, meninjau dokumen demi dokumen dengan ketelitian yang dipaksakan, tetapi pikirannya terus terpecah, hingga akhirnya ia menutup laptopnya dengan pelan, menyadari bahwa ia tidak akan bisa bekerja dengan baik dalam kondisi seperti ini. Ia berdiri dan berjalan menuju pantry dengan harapan bisa menenangkan diri sejenak. Namun bahkan di sana, suasana tidak jauh berbeda. Beberapa rekan kerja langsung terdiam saat ia masuk, lalu berpura-pura sibuk dengan urusan masing-masing, membuat udara terasa semakin canggung. Li Yanming mengambil segelas air dan berdiri di dekat jendela, memandang keluar tanpa benar-benar melihat apapun, hingga suara langkah kaki mendekat dari belakang membuatnya menegang tanpa sadar. Ia tidak perlu menoleh untuk tahu siapa itu. Aroma khas yang familiar sudah cukup memberi jawaban. Yu Seng berdiri di sampingnya, menjaga jarak, namun cukup dekat untuk membuat kehadirannya terasa jelas. Beberapa detik berlalu tanpa kata, hingga akhirnya ia membuka suara dengan nada yang lebih tenang dibanding sebelumnya. Seolah telah menata emosinya dengan rapi, ia mengatakan bahwa ia tidak akan
Memaksanya menjelaskan apapun sekarang, tetapi ia hanya ingin memastikan satu hal. Apakah semua yang terjadi ini benar-benar keputusan Li Yanming sendiri, atau ada sesuatu yang memaksanya? Pertanyaan itu terdengar sederhana namun langsung menembus pertahanan yang ia bangun sejak pagi. Li Yanming menggenggam gelas di tangannya sedikit lebih erat, matanya tetap tertuju keluar jendela, dan setelah jeda yang cukup lama, ia menjawab bahwa ia tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak ia inginkan. Kalimat itu keluar dengan mantap, tetapi di dalam hatinya sendiri, ia tahu bahwa kenyataannya tidak sesederhana itu. Yu Seng tidak langsung menanggapi, ia hanya mengangguk pelan, seolah menerima jawaban itu meskipun jelas tidak sepenuhnya percaya, lalu berkata bahwa jika suatu saat ia merasa tidak bisa lagi bertahan, ia selalu punya tempat untuk kembali. Kalimat yang seharusnya terdengar hangat justru membuat Li Yanming merasakan tekanan yang aneh. Karena ia tahu bahwa kembali berarti mengulang semua yang telah ia putuskan untuk tinggalkan, dan sebelum suasana menjadi lebih rumit, suara notifikasi dari ponselnya memecah keheningan. Ia melihat layar dan menemukan pesan singkat dari Lu Yaning yang hanya berisi satu kalimat bahwa rapat akan dimulai 5 menit lagi. Sederhana namun cukup untuk menariknya kembali ke realitas yang sedang ia jalani. Ia meletakkan gelasnya dan tanpa menoleh lagi berkata bahwa ia harus kembali bekerja, lalu melangkah pergi meninggalkan Yu Seng yang masih berdiri di tempat yang sama. Pandangannya mengikuti langkah wanita itu hingga menghilang di balik pintu, dan di ruang rapat lantai atas, suasana sudah dipenuhi oleh para eksekutif yang menunggu dengan ekspresi serius. Ketika Li Yanming masuk, beberapa pasang mata langsung tertuju padanya, lalu berpindah ke arah Lu Yaning yang duduk di ujung meja dengan sikap tenang. Ia mengangkat pandangan sejenak saat Li Yanming mengambil tempatnya. Tatapannya singkat namun cukup untuk menunjukkan bahwa semua berjalan sesuai dengan yang ia rencanakan. Rapat pun dimulai dengan pembahasan proyek besar yang melibatkan beberapa pihak penting. Angka-angka, strategi, dan target-target disampaikan dengan jelas. Namun di balik semua itu, ada arus bawah yang tidak terlihat, persaingan kepentingan, aliansi yang rapuh, dan permainan kekuasaan yang jauh lebih rumit daripada sekadar laporan di atas kertas. Li Yanming mencoba mengikuti setiap detail, mencatat poin-poin penting, tetapi ia juga tidak bisa mengabaikan cara Lu Yaning mengendalikan jalannya rapat dengan begitu halus. Setiap keputusan yang diambil seolah mengarah pada satu tujuan yang belum sepenuhnya terungkap, dan di sudut lain meja, Yu Seng duduk dengan sikap yang sama tenangnya. Sesekali menyampaikan pendapat yang tajam namun terukur. Dua pria itu perlahan mengangkat tangannya, menyentuh dagu wanita itu dengan ringan namun tegas. Memaksanya sedikit mendongak, dan berkata bahwa ia tidak tertarik mempermainkannya. Tetapi ia juga tidak akan membiarkan siapapun mengambil sesuatu yang sudah menjadi miliknya. Kata-kata itu membuat jantung Li Yanming berdetak lebih cepat, bukan karena takut, tetapi karena ada sesuatu dalam nada suara pria itu yang terasa terlalu serius untuk dianggap sekadar ancaman kosong. Dan sebelum ia sempat merespons, Lu Yaning sudah melepaskan tangannya dan berbalik pergi menuju kamar utama, meninggalkannya sendirian di tengah ruangan yang tiba-tiba terasa jauh lebih sunyi. Li Yanming berdiri diam beberapa saat, mencoba mencerna semua yang baru saja terjadi, lalu akhirnya menarik napas panjang dan berjalan menuju salah satu kamar, menutup pintu dengan pelan seolah mencoba menciptakan ruang aman bagi dirinya sendiri. Namun bahkan di dalam kamar itu, pikirannya tidak bisa berhenti berputar. Bayangan Yu Seng, kontrak keluarga, dan sikap Lu Yaning yang sulit ditebak terus bertabrakan di kepalanya, membuatnya sadar bahwa langkah yang ia ambil mungkin telah membawanya ke dalam permainan yang jauh lebih rumit daripada sekadar pernikahan palsu. Dan di sisi lain, di dalam kamar utama, Lu Yaning berdiri di depan jendela dengan tatapan dingin.
Ponselnya berdering pelan sebelum ia mengangkatnya. Suara di seberang terdengar hormat namun tegang, melaporkan bahwa keluarga Yu mulai menyelidiki perubahan status hubungan Li Yanming, serta beberapa pergerakan yang mencurigakan dari pihak mereka, dan Lu Yaning hanya tersenyum tipis, mengatakan bahwa biarkan saja mereka mencari, karena semakin mereka bergerak, semakin mudah baginya untuk melihat kelemahan yang selama ini tersembunyi. Lalu ia menutup telepon dan menatap keluar jendela sekali lagi. Cahaya kota memantul di matanya yang gelap, seolah semua yang terjadi saat ini hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang telah ia tunggu sejak lama tanpa pernah menunjukkan sedikit pun keraguan. Malam itu berlalu dengan sunyi yang menekan, dan ketika pagi perlahan menyelinap masuk melalui celah tirai, Li Yanming terbangun dengan perasaan asing yang tidak bisa ia jelaskan. Sejenak ia lupa di mana ia berada hingga pandangannya jatuh pada langit-langit kamar yang bukan miliknya, dan ingatan semalam kembali mengalir tanpa ampun, membuatnya menarik napas panjang sambil menekan pelipisnya, seolah dengan begitu ia bisa menenangkan pikirannya yang masih kacau. Ia bangkit perlahan, berjalan ke arah jendela dan membuka tirai. Cahaya matahari langsung memenuhi ruangan, menampakkan kota yang sibuk di bawah sana. Semuanya tampak normal, terlalu normal untuk hidup yang baru saja berubah drastis dalam semalam. Ia berdiri beberapa saat sebelum akhirnya berbalik dan menuju kamar mandi. Mencoba mengembalikan dirinya ke rutinitas yang setidaknya bisa ia kendalikan, namun bahkan ketika air dingin menyentuh kulitnya, pikirannya tetap tidak bisa berhenti mengulang percakapan-percakapan semalam, terutama tatapan Lu Yaning yang terlalu tenang seolah ia sudah mengetahui setiap langkah yang akan diambilnya. Setelah bersiap, ia keluar dari kamar. Dengan sikap yang sudah lebih terkendali, langkahnya mantap meski dalam hati masih ada gelombang yang belum reda, dan saat ia memasuki ruang makan, ia mendapati meja sudah tertata rapi dengan sarapan yang tampak baru saja disiapkan. Aroma makanan hangat memenuhi ruangan, dan di ujung meja, Lu Yaning duduk dengan tenang, membaca tablet di tangannya seolah semuanya berjalan sesuai rencana. Ia mengangkat pandangan sekilas saat Li Yanming mendekat, lalu dengan santai mempersilakannya duduk tanpa banyak kata. Suasana tidak saling menatap, tetapi ketegangan di antara mereka terasa jelas bagi siapapun yang cukup peka, seolah ada perang yang tidak terlihat sedang berlangsung, dan Li Yanming yang berada di tengah semua itu mulai menyadari bahwa dirinya bukan hanya bagian dari permainan, tetapi mungkin juga menjadi kunci yang akan menentukan arah akhir dari semuanya. Rapat berakhir dengan keputusan yang tampak rapi di atas kertas namun meninggalkan jejak ketegangan yang tidak bisa disembunyikan. Kursi-kursi bergeser perlahan, para eksekutif mulai berdiri dan saling bertukar pandang singkat sebelum meninggalkan ruangan satu persatu. Seolah masing-masing membawa perhitungan sendiri yang belum selesai, Li Yanming menutup catatannya dengan hati-hati, berusaha merangkum semua yang baru saja terjadi, tetapi sebelum ia sempat bangkit, suara Lu Yaning terdengar memanggil namanya dengan nada datar. Namun tidak bisa diabaikan, ia mengangkat kepala dan melihat pria itu masih duduk di ujung meja, tatapannya lurus dan tenang seperti biasa, sementara ruangan sudah hampir kosong. Hanya menyisakan mereka berdua dan bayangan konflik yang belum selesai. Li Yanming berdiri perlahan dan berjalan mendekat, menjaga jarak yang cukup, namun sebelum ia sempat bertanya, Lu Yaning sudah lebih dulu berbicara, mengatakan bahwa mulai minggu depan, ia akan dipindahkan sementara ke tim proyek inti yang langsung berada di bawahnya. Kalimat itu membuat Li Yanming sedikit terkejut, bukan karena posisi itu buruk, justru sebaliknya, itu adalah kesempatan yang sulit didapatkan oleh siapapun, tetapi cara dan waktunya membuatnya merasa ada sesuatu yang tidak sesederhana itu. Ia mengernyit dan bertanya,
Apakah itu keputusan perusahaan atau keputusan pribadi? Dan Lu Yaning menjawab tanpa ragu bahwa itu adalah keputusan yang sudah disetujui manajemen, tetapi ia sendiri yang mengusulkannya. Jawaban itu membuat suasana menjadi lebih berat, karena jelas bahwa langkah ini bukan hanya soal pekerjaan, melainkan juga bagian dari strategi yang lebih besar. Li Yanming menatapnya beberapa detik, mencoba membaca apa yang sebenarnya diinginkan pria itu, lalu berkata bahwa ia tidak ingin posisi ini menjadi bahan pembicaraan atau menimbulkan kesalahpahaman di antara rekan kerja. Suaranya tenang tetapi penuh kehati-hatian, dan Lu Yaning hanya tersenyum tipis, mengatakan bahwa sejak mereka berjalan bersama pagi tadi, pembicaraan sudah tidak bisa dihindari, jadi satu-satunya cara adalah memastikan bahwa hasil kerja mereka tidak memberi ruang untuk keraguan. Kalimat itu terdengar masuk akal, tetapi tetap tidak menghapus perasaan bahwa ia sedang ditarik lebih dalam ke dalam lingkaran yang dibuat oleh pria itu. Sebelum ia bisa menolak atau menyetujui, pintu ruang rapat terbuka kembali dan Yu Seng masuk dengan langkah tenang, seolah ia memang sengaja kembali. Setelah memastikan orang lain pergi, pandangannya langsung tertuju pada mereka berdua, dan tanpa basa-basi ia berkata bahwa ia juga akan terlibat dalam proyek yang sama. Kalimat itu membuat udara di ruangan seketika terasa lebih berat. Li Yanming merasakan jantungnya berdetak lebih cepat, sementara Lu Yaning hanya menoleh sedikit, ekspresinya tidak berubah. Namun matanya menjadi lebih dalam. Dua pria itu kembali berada dalam satu ruang dengan tujuan yang sama, tetapi dengan niat yang jelas berbeda, dan tanpa perlu kata-kata tambahan. Mereka sudah memahami bahwa ini bukan lagi sekadar urusan pekerjaan, melainkan medan yang akan menentukan siapa yang benar-benar memegang kendali. Li Yanming berdiri di antara mereka, merasakan tekanan dari dua arah yang berbeda namun sama kuatnya, dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar menyadari bahwa langkah yang ia ambil tidak hanya akan memengaruhi dirinya sendiri, tetapi juga akan menyeret semua orang ke dalam pusaran yang semakin sulit untuk dihentikan. Dan ketika ia akhirnya meninggalkan ruang rapat itu, langkahnya terasa lebih berat dari sebelumnya, karena ia tahu bahwa apapun yang akan terjadi selanjutnya, tidak ada lagi jalan untuk mundur tanpa harus menghadapi konsekuensi yang jauh lebih besar. Hari-hari berikutnya berubah menjadi rangkaian tekanan yang terus meningkat tanpa memberi ruang bagi Li Yanming untuk bernapas dengan tenang. Sejak ia resmi bergabung dalam tim proyek inti, ritme kerjanya melonjak tajam, rapat demi rapat berlangsung tanpa jeda, laporan harus selesai dengan presisi tinggi, dan setiap keputusan kecil seolah membawa dampak yang jauh lebih besar dari yang terlihat di permukaan. Namun yang paling melelahkan bukanlah pekerjaan itu sendiri, melainkan atmosfer di sekelilingnya, cara setiap orang mengamati interaksinya dengan Lu Yaning, serta bagaimana keberadaan Yu Seng dalam tim yang sama, membuat setiap pertemuan terasa seperti medan yang penuh jebakan. Dalam satu ruangan, mereka bisa membahas strategi bisnis dengan kepala dingin, tetapi di balik itu, ada arus emosi yang tidak pernah benar-benar hilang, dan Li Yanming harus berdiri di tengah-tengahnya, menjaga keseimbangan dengan ketelitian yang nyaris menguras seluruh energinya. Suatu sore, ketika matahari mulai turun dan cahaya oranye menyelinap masuk melalui jendela besar ruang kerja, ia masih duduk di depan meja dengan tumpukan dokumen yang belum selesai. Jarinya berhenti sejenak di atas keyboard ketika pintu diketuk pelan. Ia mengangkat kepala dan melihat Yu Seng masuk tanpa menunggu izin. Langkahnya tenang seperti biasa, tetapi ada sesuatu dalam cara ia menutup pintu yang membuat suasana langsung berubah menjadi lebih tertutup dan pribadi. Li Yanming menahan napas sejenak sebelum akhirnya bertanya apa yang ia butuhkan. Suaranya tetap datar meskipun dalam hatinya ada ketegangan yang tidak bisa diabaikan. Yu Seng tidak langsung menjawab, ia berjalan mendekat dan meletakkan sebuah
Berkas di atas meja mengatakan bahwa ia ingin membahas beberapa poin revisi. Nada suaranya profesional, hampir seperti tidak ada yang terjadi di antara mereka. Namun ketika Li Yanming membuka berkas itu, ia menyadari bahwa sebagian besar catatan yang diberikan bukanlah kesalahan besar, melainkan detail kecil yang sebenarnya bisa dibahas di rapat. Berikutnya, ia mengangkat pandangan dan menatap Yu Seng, menyadari bahwa alasan kedatangannya tidak sesederhana itu, dan benar saja, setelah beberapa detik hening, pria itu akhirnya berkata dengan suara lebih rendah bahwa ia tidak suka melihatnya berada dalam posisi seperti ini. Kalimat itu membuat Li Yanming mengerutkan kening, bertanya posisi seperti apa yang dimaksud, dan Yu Seng menjawab tanpa ragu bahwa ia tidak suka melihatnya berada di bawah kendali orang lain, terutama seseorang yang tidak ia percayai. Kata-kata itu membuat Li Yanming merasa seperti disentuh pada titik yang paling sensitif. Ia menutup berkas di tangannya dan berkata bahwa ia tidak berada di bawah kendali siapapun. Semua yang ia lakukan adalah pilihannya sendiri, meskipun di dalam hatinya ia tahu bahwa kenyataan tidak sepenuhnya sejalan dengan kata-katanya. Yu Seng menghela napas pelan, matanya menatapnya dengan intensitas yang sulit diabaikan, lalu berkata bahwa ia tidak akan menghentikannya jika itu benar-benar keinginannya, tetapi ia juga tidak akan tinggal diam jika ada seseorang yang mencoba memanfaatkan situasi ini untuk keuntungan pribadi. Kalimat itu menggantung di udara, membawa makna yang jelas namun tidak diucapkan secara langsung. Sebelum Li Yanming sempat merespons, suara ketukan pintu kembali terdengar, kali ini lebih kejelasan yang diharapkan, justru menambah lapisan misteri yang membuat Li Yanming semakin merasa terjebak. Ia menghela napas panjang dan berkata bahwa ia tidak peduli dengan strategi atau tujuan besar. Yang ia inginkan hanyalah memastikan bahwa ia tidak kehilangan dirinya sendiri dalam semua ini, dan untuk pertama kalinya, ekspresi Lu Yanning sedikit berubah, bukan menjadi lembut, tetapi lebih dalam, seolah kata-kata itu menyentuh sesuatu yang tidak ia perlihatkan sebelumnya. Ia mendekat sedikit, cukup untuk membuat jarak di antara mereka kembali menipis, dan dengan suara rendah yang lebih tenang, ia berkata bahwa selama ia berada di sisinya, ia tidak akan membiarkannya kehilangan apapun yang penting. Kalimat itu terdengar seperti janji, namun juga seperti pernyataan kepemilikan yang tidak bisa diabaikan. Li Yanming menatapnya beberapa detik, mencoba mencari celah dalam kata-kata itu, tetapi tidak menemukan apapun selain keteguhan yang sulit digoyahkan, dan tanpa mengatakan apa-apa lagi, ia berbalik dan mengambil tasnya, meninggalkan ruangan itu dengan langkah yang sedikit lebih cepat, seolah ia perlu menjauh sebelum pikirannya semakin terjebak dalam pusaran yang tidak bisa ia kendalikan. Sementara di belakangnya, Lu Yanning berdiri diam, matanya mengikuti setiap langkah yang menjauh, dan di dalam diam itu, rencana yang ia susun perlahan mulai bergerak menuju tahap berikutnya, tahap di mana tidak ada lagi yang bisa berdiri di luar tanpa ikut terlibat sepenuhnya. Malam itu Li Yanming kembali ke apartemen dengan langkah yang terasa lebih berat dari biasanya. Pintu tertutup di belakangnya dengan suara pelan namun cukup untuk memutus semua kebisingan dunia luar. Ia bersandar sejenak pada daun pintu, memejamkan mata sambil menarik napas panjang, mencoba meredakan tekanan yang terus menumpuk sejak pagi. Namun bahkan dalam keheningan itu, pikirannya tidak bisa berhenti berputar. Bayangan percakapan di kantor, tatapan Yu Seng, dan sikap Lu Yanning yang selalu selangkah lebih maju terus bertabrakan tanpa memberi ruang untuk tenang. Ia akhirnya berjalan masuk lebih dalam, meletakkan tasnya di atas meja dengan gerakan lelah, dan ketika ia mengangkat kepala, ia melihat lampu ruang tamu sudah menyala. Sosok Lu Yanning duduk di sofa dengan sikap santai namun penuh kendali, seolah sudah menunggunya sejak lama, membuat langkahnya terhenti sejenak.
pria itu menoleh perlahan, menatapnya tanpa bicara beberapa detik sebelum akhirnya berkata dengan nada datar bahwa ia pulang lebih lambat dari biasanya, kalimat sederhana yang terdengar seperti pernyataan biasa, namun bagi Li Yanming, itu terasa seperti pengamatan yang terlalu tajam. Ia menjawab singkat bahwa ia masih harus menyelesaikan pekerjaan, lalu berjalan melewatinya menuju dapur, mencoba menjaga jarak yang semakin terasa penting, namun sebelum ia sempat mengambil air, suara Lu Yaning kembali terdengar. Kali ini sedikit lebih rendah, menanyakan apakah Yu Seng yang membuatnya terlambat. Pertanyaan itu membuat Li Yanming berhenti di tempat, jari-jarinya yang baru saja menyentuh gelas sedikit menegang. Ia tidak langsung berbalik, hanya berdiri diam beberapa detik sebelum akhirnya menjawab bahwa pekerjaannya memang melibatkan banyak orang, tidak hanya satu orang. Jawaban yang terdengar netral namun jelas menghindari inti pertanyaan. Suasana kembali hening sejenak sebelum langkah kaki terdengar mendekat dari belakang, dan dalam hitungan detik, jarak di antara mereka kembali hilang. Lu Yaning berdiri tepat di belakangnya. Cukup dekat hingga napasnya terasa di sisi leher, dan dengan suara yang lebih pelan namun tegas, ia berkata bahwa ia tidak suka jawaban yang menghindar. Kalimat itu membuat Li Yanming akhirnya berbalik, menatapnya dengan mata yang mulai dipenuhi emosi yang ia tahan. Tegas, dan tanpa menunggu jawaban, pintu terbuka memperlihatkan Lu Yaning yang berdiri di ambang dengan ekspresi tenang. Pandangannya langsung menyapu ruangan dan berhenti pada mereka berdua. Suasana yang sudah tegang kini terasa semakin padat. Ia melangkah masuk perlahan, menutup pintu di belakangnya, lalu berkata dengan nada santai bahwa ia tidak menyangka diskusi proyek bisa berlangsung begitu intens hingga membutuhkan ruang tertutup. Kata-katanya terdengar ringan, tetapi jelas mengandung sindiran halus. Yu Seng menoleh dan menatapnya tanpa mundur. Dua pria itu kembali saling berhadapan dengan jarak yang cukup dekat, namun tidak ada satupun yang menunjukkan tanda-tanda akan menyerah. Li Yanming berdiri di antara mereka, merasakan tekanan yang semakin menumpuk, dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia menyadari bahwa konflik ini tidak akan berhenti hanya dengan keputusan atau kesepakatan, karena yang dipertaruhkan bukan hanya kepentingan atau strategi, tetapi juga sesuatu yang jauh lebih dalam, sesuatu yang bahkan ia sendiri belum siap untuk menghadapinya sepenuhnya. Keheningan di ruangan itu terasa menekan hingga sulit untuk bernapas. Li Yanming berdiri di antara dua pria yang sama-sama tidak berniat mundur. Satu adalah masa lalu yang belum sepenuhnya ia lepaskan, dan satu lagi adalah masa kini yang terlalu cepat memaksanya untuk berubah. Yu Seng memecah diam terlebih dahulu dengan nada tenang namun jelas mengandung ketegangan, mengatakan bahwa ia hanya datang untuk membahas pekerjaan dan tidak ada hal lain yang perlu disalahartikan. Sementara Lu Yaning tersenyum tipis, langkahnya santai namun setiap gerakannya seolah mempersempit ruang di antara mereka. Ia berhenti di sisi Li Yanming, cukup dekat untuk menegaskan posisinya tanpa harus menyentuh, lalu menjawab bahwa ia tidak pernah menyalahartikan apapun. Ia hanya memastikan bahwa batas tetap dijaga dengan jelas. Kalimat itu membuat suasana semakin panas, tetapi tidak ada yang benar-benar meninggikan suara. Semua berlangsung dalam nada rendah yang justru terasa lebih tajam. Li Yanming akhirnya menarik napas dalam-dalam dan memutuskan untuk menghentikan situasi sebelum semakin sulit dikendalikan. Ia berkata bahwa jika memang ada hal terkait pekerjaan, mereka bisa membahasnya secara terbuka di rapat berikutnya, dan tidak perlu dilakukan seperti ini. Suaranya tegas, mencoba menarik kembali kendali yang perlahan hilang. Yu Seng menatapnya beberapa detik sebelum akhirnya mengangguk pelan, seolah menerima keputusan itu meskipun jelas belum puas. Ia mengambil berkas di meja dan berbalik menuju pintu, namun sebelum keluar, ia berhenti sejenak tanpa menoleh dan berkata bahwa ia
Berharap apapun yang sedang ia jalani sekarang benar-benar layak untuk diperjuangkan. Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi meninggalkan gema yang panjang setelah ia pergi. Pintu tertutup perlahan, menyisakan Li Yanming dan Lu Yaning dalam ruangan yang kini terasa lebih sunyi namun tidak kalah berat. Beberapa detik berlalu tanpa kata hingga akhirnya Li Yanming menoleh dan menatap pria di sampingnya, matanya penuh kelelahan yang tidak lagi ia sembunyikan. Ia bertanya dengan nada rendah, sampai kapan semua ini akan berlangsung? Seperti permainan tanpa akhir, dan Lu Yaning tidak langsung menjawab. Ia berjalan ke arah meja, mengambil berkas yang tadi ditinggalkan, membukanya sejenak seolah memastikan sesuatu, lalu menutupnya kembali sebelum akhirnya menatap Li Yanming dengan ekspresi yang sedikit lebih serius dari biasanya. Ia berkata bahwa ini bukan permainan, ini adalah proses, dan setiap langkah yang mereka ambil akan membawa mereka lebih dekat ke tujuan masing-masing. Selama mereka tidak berhenti di tengah jalan, kalimat itu tidak memberikan lebih fokus, menyadari bahwa ini bukan sekadar percakapan biasa, dan Lu Yaning melanjutkan bahwa sejak mereka secara terbuka menunjukkan hubungan mereka, ia sudah menjadi bagian dari pusat perhatian, bukan hanya di dalam perusahaan tetapi juga di luar, sesuatu yang berpotensi membahayakan jika tidak dihadapi dengan hati-hati. Li Yanming terdiam sejenak, mencerna setiap kata yang diucapkan, lalu bertanya apakah ini alasan sebenarnya di balik semua langkah yang diambil pria itu, termasuk pernikahan mereka. Pertanyaan itu menggantung di udara dengan berat, dan untuk pertama kalinya sejak mereka saling mengenal. Lu Yaning tidak langsung memberikan jawaban yang pasti, ia hanya menatapnya beberapa detik sebelum akhirnya berkata bahwa alasan selalu memiliki lebih dari satu lapisan, dan tidak semua bisa dijelaskan sekarang. Jawaban itu tidak memuaskan, tetapi cukup untuk membuat Li Yanming menyadari bahwa ia benar-benar berada di tengah sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar konflik pribadi. Ia menghela napas pelan, menundukkan pandangan sejenak sebelum kembali menatap pria di depannya, dan berkata bahwa jika ia memang sudah terlibat sejauh ini, maka ia berhak mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi. Suaranya tidak lagi hanya berisi kelelahan, tetapi juga tekad yang mulai terbentuk. Lu Yaning memperhatikannya dengan seksama, seolah menilai apakah wanita di hadapannya benar-benar siap untuk melangkah lebih jauh. Lalu perlahan ia bangkit dari tempat duduknya, berjalan mendekat dan berhenti tepat di hadapannya. Jarak mereka kembali menyempit, namun kali ini tidak ada tekanan yang memaksa, hanya ketegangan yang lebih halus namun tidak kalah kuat. Ia berkata bahwa jika ia ingin tahu, maka ia harus siap menghadapi konsekuensinya, karena setelah itu tidak akan ada jalan untuk kembali ke kehidupan sebelumnya. Kalimat itu membuat jantung Li Yanming berdegup lebih cepat, tetapi ia tidak mundur, justru menatapnya dengan lebih mantap, seolah sudah membuat keputusan dalam diam, dan tanpa ragu ia berkata bahwa ia tidak pernah berniat untuk kembali ke masa lalu. Jawabannya singkat namun jelas, membuat sudut bibir Lu Yaning sedikit terangkat, bukan sebagai senyum kemenangan, melainkan pengakuan bahwa wanita di depannya akhirnya melangkah ke arah yang sama dengannya, dan dalam keheningan yang mengikuti, sesuatu yang tidak terlihat mulai berubah, bukan lagi sekadar kesepakatan yang dipaksakan, tetapi sebuah keterikatan yang perlahan terbentuk di tengah konflik dan rahasia yang semakin dalam. Lu Yaning tidak langsung berbicara setelah itu, ia hanya berdiri beberapa detik di hadapan Li Yanming, seolah memastikan bahwa keputusan yang baru saja diucapkan bukanlah sekadar dorongan emosi sesaat. Lalu ia berbalik dan berjalan menuju ruang kerja tanpa menoleh lagi. Memberi isyarat halus agar Li Yanming mengikutinya, langkah wanita itu sempat ragu sejenak sebelum akhirnya ia bangkit dan berjalan di belakangnya, memasuki ruangan yang selama ini
Selalu terasa seperti wilayah yang tidak sepenuhnya terbuka untuknya, meja kerja yang rapi, layar komputer yang masih menyala, dan berkas-berkas yang tertata dengan presisi. Menciptakan suasana yang dingin namun terkontrol, Lu Yaning mengambil sebuah folder dari laci meja dan meletakkannya di hadapan Li Yanming tanpa banyak penjelasan, hanya mengatakan agar ia membacanya dengan teliti sebelum membuat kesimpulan apapun. Nada suaranya tidak lagi santai, melainkan lebih serius dari biasanya. Li Yanming menatap folder itu. Beberapa detik sebelum akhirnya membukanya, halaman pertama langsung menampilkan data yang membuat alisnya sedikit mengernyit, laporan transaksi yang tidak biasa, aliran dana yang berpindah melalui beberapa perusahaan cangkang, dan nama-nama yang sebagian ia kenal. Sejak siang, ia berkata bahwa ia tidak memiliki kewajiban untuk menjelaskan setiap detail hidupnya, bahkan jika mereka terikat dalam pernikahan ini. Suaranya sedikit meninggi, bukan karena ingin melawan, tetapi karena tekanan yang sudah mencapai batasnya. Namun Lu Yaning tidak mundur, ia justru menatapnya lebih dalam, seolah mencoba menembus semua pertahanan yang ia bangun, lalu berkata bahwa ia tidak membutuhkan penjelasan, ia hanya memastikan bahwa tidak ada yang melanggar batas yang sudah ditetapkan. Kata-kata itu terdengar tenang, tetapi membawa tekanan yang membuat udara di antara mereka terasa semakin sempit. Li Yanming menghela napas keras, mencoba menahan diri agar tidak terbawa emosi lebih jauh. Ia berkata bahwa jika pria itu begitu khawatir tentang batas, maka ia juga harus mengingat bahwa hubungan ini hanyalah kesepakatan, bukan sesuatu yang memberi hak untuk mencampuri perasaannya. Kalimat itu membuat mata Lu Yaning sedikit menyempit. Tetapi ia tidak menunjukkan kemarahan, justru ada kilasan sesuatu yang lebih gelap yang sulit dibaca. Ia mengangkat tangannya dan dengan perlahan menahan pergelangan tangan Li Yanming, bukan dengan kasar, tetapi cukup kuat untuk membuatnya tidak bisa bergerak. Lalu, dengan suara yang lebih rendah dari sebelumnya, ia berkata bahwa kesepakatan tidak menghapus kenyataan bahwa mereka terikat, dan selama itu berlangsung, ia tidak akan membiarkan siapapun, termasuk dirinya sendiri, memperlakukan hubungan ini dengan setengah hati. Kalimat itu membuat jantung Li Yanming berdetak lebih cepat, bukan karena takut, tetapi karena ada sesuatu dalam cara pria itu berbicara yang terasa terlalu nyata untuk dianggap sekadar strategi. Dan sebelum ia sempat merespons, Lu Yaning sudah melepaskan tangannya, mundur satu langkah seolah memberi ruang kembali, lalu berbalik dan berjalan menjauh menuju ruang kerja, meninggalkannya berdiri sendiri di dapur dengan perasaan yang semakin sulit ia pahami. Ia menatap tangannya sendiri sejenak, merasakan sisa sentuhan yang masih tertinggal, lalu perlahan menggenggamnya, mencoba mengembalikan kendali atas dirinya. Namun jauh di dalam hatinya, ia mulai menyadari bahwa batas antara peran dan kenyataan semakin kabur, dan jika ia tidak berhati-hati, ia bisa kehilangan lebih dari yang pernah ia bayangkan. Malam semakin larut namun Li Yanming tidak segera masuk ke kamarnya. Ia tetap berdiri di dapur dengan pikiran yang terus berputar, seolah setiap kejadian hari ini meninggalkan jejak yang tidak bisa dihapus begitu saja. Ia akhirnya berjalan perlahan menuju ruang tamu, duduk di sofa yang masih menyimpan kehangatan samar dari keberadaan Lu Yaning sebelumnya. Pandangannya kosong menatap ke depan tanpa benar-benar fokus pada apapun, hingga suara pintu ruang kerja terbuka kembali membuatnya sedikit tersentak. Lu Yaning keluar dengan langkah tenang, jasnya sudah dilepas, kemeja bagian atas sedikit terbuka memperlihatkan kesan santai yang kontras dengan ketegangan sebelumnya. Ia berhenti beberapa langkah dari sofa, menatap Li Yanming yang belum bergerak, lalu tanpa berkata apa-apa langsung duduk di seberangnya. Keheningan di antara mereka kali ini tidak lagi tajam seperti sebelumnya, melainkan lebih dalam, seolah masing-masing sedang mencoba memahami sesuatu yang belum sempat diucapkan.
beberapa detik berlalu sebelum akhirnya Lu Yaning berbicara. Dengan nada yang lebih rendah, tidak lagi mengandung tekanan seperti tadi, ia mengatakan bahwa proyek yang mereka jalankan tidak sesederhana yang terlihat, ada pihak lain yang mulai ikut bermain, dan sebagian dari mereka tidak segan menggunakan cara apapun untuk mencapai tujuan. Kalimat itu membuat Li Yanming sedikit mengernyit, ia menatapnya dengan. Ketika ia keluar dari kamar, ia melihat Lu Yaning sudah berdiri di dekat jendela dengan ponsel di tangan. Suaranya rendah saat berbicara dengan seseorang, namun ketika ia menyadari kehadiran Li Yanming, ia segera mengakhiri panggilan itu tanpa menunjukkan ekspresi berlebih. Hanya menatapnya sejenak sebelum berkata bahwa hari ini akan menjadi awal yang sibuk. Kalimat yang terdengar sederhana namun membawa tekanan yang tidak kecil. Mereka berangkat bersama seperti hari sebelumnya, tetapi kali ini, keheningan di dalam mobil tidak lagi dipenuhi ketidakpastian, melainkan oleh pikiran yang sama-sama bergerak ke arah yang lebih jauh. Setibanya di kantor, suasana masih dipenuhi bisikan, tetapi Li Yanming tidak lagi terlalu memperhatikannya. Langkahnya mantap saat memasuki ruang kerja. Ia langsung membuka berkas yang semalam ia baca kembali, menandai beberapa bagian penting. Mencoba menyusun gambaran yang lebih jelas tentang jaringan yang terlibat, dan tidak lama kemudian, panggilan rapat darurat masuk ke perangkatnya, membuatnya segera menuju ruang konferensi. Di sana, Lu Yaning sudah duduk di tempatnya dengan beberapa anggota tim inti, termasuk Yu Seng yang tampak sama tenangnya seperti biasa, tetapi kali ini, Li Yanming tidak lagi melihatnya hanya sebagai mantan suami atau rekan kerja, melainkan sebagai salah satu variabel penting dalam situasi yang lebih besar. Rapat dimulai dengan pembahasan tentang perubahan mendadak dalam aliran investasi yang sebelumnya mereka pantau. Beberapa angka yang ditampilkan menunjukkan pergerakan yang tidak wajar, seolah ada pihak lain yang mencoba mengalihkan perhatian atau bahkan mengganggu jalannya proyek. Lu Yaning menjelaskan dengan singkat bahwa ini bukan kebetulan, melainkan reaksi terhadap langkah yang telah mereka ambil sebelumnya, dan ia mulai membagi tugas dengan lebih terarah. Memastikan setiap orang memiliki peran yang jelas dalam menghadapi situasi ini. Ketika giliran Li Yanming, ia diberikan tanggung jawab untuk menelusuri salah satu jalur transaksi yang terhubung dengan perusahaan keluarga Li, tugas yang secara tidak langsung menempatkannya di posisi yang paling sensitif. Ia menerima tanpa ragu, meskipun ia tahu konsekuensinya tidak akan ringan, dan di sisi lain meja, Yu Seng memperhatikannya dengan tatapan yang sedikit berbeda dari sebelumnya, seolah menyadari perubahan dalam sikapnya, tetapi ia tidak mengatakan apa-apa, hanya mencatat sesuatu di dokumennya sebelum akhirnya rapat berlanjut. Beberapa jam berikutnya dihabiskan dengan analisis data, diskusi strategi, dan koordinasi yang semakin intens, hingga akhirnya Li Yanming menemukan satu pola yang membuatnya berhenti sejenak. Sebuah transaksi yang tampaknya kecil tetapi memiliki hubungan langsung dengan salah satu anak perusahaan yang pernah disebutkan dalam kontrak keluarganya. Ia memperbesar data itu di layar, menelusuri setiap detail dengan hati-hati, dan semakin ia melihat, semakin jelas bahwa ini bukan sekadar kebetulan. Ada seseorang di dalam yang sengaja membuka jalur ini, seseorang yang memiliki akses dan pengetahuan yang cukup untuk melakukannya tanpa terdeteksi. Ia segera berdiri dan berjalan menuju ruang kerja Lu Yaning tanpa menunggu, mengetuk pintu dengan cepat sebelum masuk, dan ketika pria itu mengangkat pandangan, ia langsung mengatakan bahwa mereka mungkin sudah memiliki celah pertama. Kalimat itu membuat suasana di ruangan berubah seketika. Lu Yaning berdiri dan mendekat, melihat data yang ditunjukkannya dengan fokus penuh, dan dalam beberapa detik, ekspresinya mengeras, bukan karena terkejut, tetapi karena sesuatu yang ia duga ternyata benar. Ia berkata bahwa jika ini benar, maka permainan ini sudah masuk ke
tahap yang tidak bisa lagi dikendalikan dengan cara biasa, dan mereka harus bergerak lebih cepat sebelum pihak lain menyadari bahwa mereka telah menemukan jejaknya. Li Yanming mengangguk, merasakan adrenalin yang mulai mengalir menggantikan rasa ragu yang sebelumnya menghantui, dan di saat itu, ia benar-benar menyadari bahwa ia tidak lagi berdiri di pinggir, melainkan sudah berada di tengah pusaran yang akan menentukan arah dari semua yang sedang terjadi. Lu Yaning segera mengambil keputusan tanpa ragu, ia mengunci layar komputer dan memberi instruksi singkat namun tegas agar semua akses terhadap jalur transaksi tersebut dibatasi. Hanya pada lingkaran kecil tim inti, tidak boleh ada kebocoran sekecil apapun, suaranya rendah namun penuh otoritas, membuat Li Yanming menyadari bahwa inilah sisi dirinya yang selama ini hanya ia lihat sekilas. Sisi yang tidak memberi ruang untuk kesalahan. Ia kemudian berbalik dan berkata bahwa mereka harus bertindak seolah belum menemukan apapun. Menjaga alur kerja tetap normal agar pihak lain tidak curiga, namun di saat yang sama, mereka akan menyelidiki lebih dalam secara diam-diam. Strategi itu terdengar sederhana tetapi jelas membutuhkan ketelitian yang tinggi. Li Yanming mengangguk tanpa ragu, pikirannya sudah bergerak cepat menyusun langkah-langkah yang perlu diambil, dan tanpa membuang waktu. Mereka kembali ke ruang utama, suasana di sana masih dipenuhi kesibukan yang terkontrol. Seolah tidak ada yang berubah, tetapi bagi mereka berdua, setiap detail kini memiliki arti yang berbeda. Beberapa jam berlalu dalam ritme yang intens hingga akhirnya sebuah panggilan internal masuk ke perangkat Lu Yaning. Ekspresinya berubah sedikit saat ia melihat identitas penelepon, lalu tanpa banyak kata ia menjawab dan mendengarkan dengan serius. Li Yanming bisa melihat dari cara rahangnya menegang bahwa informasi di seberang tidak sederhana. Setelah beberapa detik, ia menutup panggilan dan menatap Li Yanming dengan pandangan yang lebih dalam, mengatakan bahwa seseorang dari pihak keluarga Li baru saja menghubungi kantor pusat, meminta akses terhadap laporan yang sama yang sedang mereka selidiki. Kalimat itu membuat dada Li Yanming terasa sesak sejenak, bukan karena terkejut, tetapi karena kenyataan yang selama ini ia coba abaikan kini berdiri tepat di hadapannya. Ia bertanya siapa yang menghubungi, dan Lu Yaning menyebut sebuah nama yang membuatnya terdiam. Beberapa detik, nama yang tidak asing, bahkan terlalu dekat untuk dianggap kebetulan. Seseorang yang selama ini ia percaya sebagai bagian dari keluarga yang tidak pernah ia ragukan. Pikirannya langsung berputar cepat, mengingat kembali interaksi-interaksi kecil yang kini terasa memiliki makna berbeda. Ia menghela napas pelan sebelum berkata bahwa jika itu benar, maka mereka tidak hanya menghadapi pihak luar, tetapi juga konflik dari dalam yang jauh lebih sulit ditangani, dan Lu Yaning mengangguk, mengatakan bahwa itulah alasan mengapa mereka harus berhati-hati dengan setiap langkah, karena satu kesalahan kecil bisa membuat semuanya runtuh dari dalam. Suasana di antara mereka menjadi lebih sunyi, bukan karena tidak ada yang perlu dikatakan, tetapi karena keduanya sedang memproses kenyataan yang sama beratnya. Hingga akhirnya Li Yanming mengangkat kepala dan berkata dengan nada yang lebih mantap bahwa ia akan menangani bagian ini, karena jika ada seseorang dari keluarganya yang terlibat, maka ia harus menjadi orang yang pertama mengetahui kebenarannya. Keputusan itu tidak mudah, tetapi ia mengucapkannya tanpa ragu, dan Lu Yaning menatapnya beberapa detik sebelum akhirnya mengangguk, bukan sebagai bentuk izin, tetapi sebagai pengakuan bahwa langkah itu memang harus diambil. Ia hanya menambahkan bahwa ia tidak akan membiarkannya menghadapi ini sendirian, kalimat yang sederhana namun cukup untuk memberikan kekuatan yang tidak ia sadari ia butuhkan, dan tanpa menunda lagi. Li Yanming kembali ke mejanya, membuka kembali data yang telah ia tandai, kini dengan fokus yang jauh lebih tajam, karena ia tahu bahwa apa yang ia cari bukan lagi sekadar jawaban, tetapi
Kebenaran yang mungkin akan mengubah semua yang ia ketahui tentang keluarganya sendiri. Sementara di sudut lain ruangan, Yu Seng memperhatikan dari kejauhan, tatapannya tajam. Namun tenang, seolah ia juga mulai menyadari bahwa permainan ini telah memasuki tahap yang tidak bisa lagi dikendalikan hanya dengan emosi atau hubungan masa lalu, dan bahwa setiap langkah yang mereka ambil selanjutnya akan menentukan siapa yang akan bertahan dan siapa yang akan kehilangan segalanya. Malam itu Li Yanming tidak langsung pulang meskipun sebagian besar karyawan sudah meninggalkan gedung. Lampu-lampu di lantai eksekutif hanya tersisa beberapa yang masih menyala, menciptakan suasana sunyi yang justru membuat pikirannya semakin jernih. Ia duduk di depan layar dengan fokus penuh, menelusuri kembali setiap detail transaksi yang terhubung dengan nama yang disebutkan sebelumnya, setiap angka, setiap waktu, setiap jalur perpindahan dana ia susun kembali seperti menyusun potongan puzzle yang selama ini tersembunyi di balik lapisan yang rapi. Semakin ia menggali, semakin jelas pola yang muncul. Bukan hanya satu transaksi, tetapi rangkaian yang saling terhubung dengan ritme yang hampir sempurna, terlalu sempurna untuk dianggap kebetulan. Jari-jarinya bergerak cepat di keyboard, membuka satu dokumen ke dokumen lain, hingga akhirnya ia menemukan satu file arsip lama yang jarang diakses. Data yang tersimpan di dalamnya membuat napasnya tertahan, karena di sana tercatat awal dari jalur yang kini berkembang menjadi jaringan yang jauh lebih besar, dan yang lebih mengejutkan, tanda tangan persetujuan di bagian bawah dokumen itu adalah milik seseorang yang selama ini selalu berdiri di sisi keluarganya, seseorang yang tidak pernah ia bayangkan akan terlibat dalam hal seperti ini. Matanya menatap layar tanpa berkedip selama beberapa detik, mencoba memastikan bahwa ia tidak salah melihat, namun semakin ia periksa, semakin jelas bahwa semuanya memang mengarah ke sana. Ia bersandar perlahan di kursinya, tangan terangkat menekan pelipisnya, mencoba menenangkan detak jantung yang mulai tidak stabil, dan di saat itu, suara langkah kaki terdengar mendekat dari belakang, tidak tergesa namun cukup jelas untuk menariknya kembali ke realitas. Ia tidak perlu menoleh untuk tahu siapa itu, dan benar saja, beberapa detik kemudian Lu Yaning berdiri di sampingnya, menatap layar yang masih terbuka dengan ekspresi yang langsung berubah saat ia melihat isi dokumen tersebut. Suasana menjadi lebih berat tanpa perlu kata-kata, hingga akhirnya Li Yanming berbicara dengan suara yang lebih pelan dari biasanya, mengatakan bahwa ia telah menemukan titik awalnya, dan semua ini ternyata sudah dimulai jauh sebelum proyek mereka berjalan. Lu Yaning tidak langsung merespons, ia hanya menatap data itu beberapa saat sebelum akhirnya berkata bahwa ini berarti seseorang telah mempersiapkan semua ini dalam jangka panjang, bukan sekadar memanfaatkan kesempatan yang ada, dan jika benar demikian, maka pihak yang terlibat bukan hanya kuat, tetapi juga sangat berhati-hati. Kalimat itu membuat Li Yanming menutup matanya sejenak, mencoba menerima kenyataan bahwa konflik ini tidak lagi berada di level yang bisa diselesaikan dengan mudah. Ia membuka kembali matanya dan menatap Lu Yaning, berkata bahwa nama yang muncul di dokumen itu bukan orang sembarangan, dan jika mereka bergerak tanpa perhitungan, dampaknya tidak hanya akan menghancurkan proyek, tetapi juga keluarganya sendiri. Suaranya tidak bergetar, tetapi jelas membawa beban yang tidak ringan. Lu Yaning menatapnya dengan lebih dalam, seolah menimbang antara risiko dan langkah yang harus diambil, lalu perlahan berkata bahwa kebenaran tetap harus diungkap. Tidak peduli seberapa besar konsekuensinya, karena semakin lama ini dibiarkan, semakin besar kerugian yang akan terjadi. Kata-kata itu tidak memberikan kenyamanan, tetapi justru mempertegas kenyataan yang harus dihadapi. Li Yanming, dari lingkup bisnis yang lebih luas, ia terus membalik halaman demi halaman, semakin dalam ia membaca,
semakin jelas bahwa ini bukan sekadar proyek biasa, melainkan sesuatu yang melibatkan jaringan kepentingan yang jauh lebih besar, bahkan mungkin menyentuh ranah yang tidak sepenuhnya legal. Jari-jarinya berhenti pada satu halaman yang mencantumkan nama keluarga Lee sebagai salah satu pihak yang secara tidak langsung terhubung, membuat napasnya tertahan sejenak. Ia mengangkat kepala dan menatap Lu Yaning dengan ekspresi yang kini berubah sepenuhnya, bukan lagi hanya terkejut, tetapi juga mulai memahami sebagian dari gambaran besar yang selama ini tersembunyi. Ia bertanya dengan suara rendah, apakah ini alasan sebenarnya mengapa ia dilibatkan, dan Lu Yaning mengangguk pelan, mengatakan bahwa keluarga Lee bukan sekadar pihak yang tidak sengaja terlibat, mereka sudah berada di dalam permainan ini lebih lama dari yang ia bayangkan, hanya saja tidak semua orang menyadarinya. Kalimat itu membuat pikiran Li Yanming berputar cepat, menghubungkan berbagai kejadian yang sebelumnya terasa terpisah, kontrak saham yang ia tanda tangani, tekanan untuk memiliki anak dalam waktu singkat, hingga proyek yang kini ia kerjakan. Semuanya seperti potongan puzzle yang mulai membentuk gambaran yang lebih jelas, namun juga lebih berbahaya. Ia menutup folder itu perlahan, mencoba menenangkan diri sebelum kembali berbicara. Ia mengatakan bahwa jika ini benar, maka apa yang mereka hadapi bukan hanya soal perusahaan atau kekuasaan, tetapi sesuatu yang bisa menghancurkan banyak orang jika tidak ditangani dengan benar, dan Lu Yaning menatapnya dengan serius. Mengatakan bahwa itulah sebabnya ia membutuhkan seseorang yang bisa ia percaya untuk berada di sisinya, seseorang yang tidak hanya memahami angka dan strategi, tetapi juga memiliki posisi yang cukup kuat untuk bergerak tanpa menimbulkan kecurigaan. Kata-kata itu membuat Li Yanming terdiam beberapa saat, menyadari bahwa dirinya telah dipilih bukan hanya karena kemampuan, tetapi juga karena posisinya dalam keluarga Li, sesuatu yang selama ini justru menjadi beban baginya, kini berubah menjadi alat yang tidak bisa ia abaikan. Ia menarik napas panjang sebelum akhirnya berkata bahwa jika ia benar-benar akan terlibat, maka ia tidak akan setengah-setengah, tetapi ia juga ingin satu hal yang jelas, bahwa ia tidak akan dijadikan sekadar pion dalam permainan siapapun, termasuk oleh Lu Yaning sendiri. Suaranya tegas, penuh dengan tekad yang kini semakin nyata, dan untuk pertama kalinya, Lu Yaning tersenyum dengan cara yang berbeda, bukan sekadar tipis dan penuh perhitungan, tetapi sedikit lebih dalam, seolah ia akhirnya menemukan jawaban yang ia cari sejak awal. Ia berkata bahwa ia tidak membutuhkan pion, ia membutuhkan rekan yang bisa berdiri sejajar. Dan jika Li Yanming tetap pada keputusan ini, maka mereka akan menghadapi semua yang datang bersama, tanpa ada yang ditutupi lagi. Kalimat itu mengakhiri percakapan malam itu dengan kesepahaman yang baru terbentuk, namun di balik itu, keduanya tahu bahwa langkah yang mereka ambil akan membawa mereka ke dalam konflik yang jauh lebih besar, konflik yang tidak hanya menguji kemampuan, tetapi juga batas dari kepercayaan dan perasaan yang perlahan mulai berubah tanpa mereka sadari. Pagi berikutnya terasa berbeda bagi Li Yanming, bukan karena lingkungan di sekitarnya berubah, tetapi karena cara ia memandang semuanya kini tidak lagi sama. Setiap detail yang sebelumnya tampak biasa kini terasa memiliki makna tersembunyi. Setiap interaksi seolah mengandung kemungkinan yang harus diperhitungkan. Ia bersiap dengan lebih cepat dari biasanya. Pikirannya sudah dipenuhi oleh rencana dan pertanyaan yang belum terjawab, dan bukan waktunya, bukan cara yang tepat. Dan tanpa mengubah nada suaranya, ia mengatakan bahwa tidak ada apa-apa, hanya saja ia sedang sibuk dan mungkin tidak bisa banyak berkomunikasi untuk sementara waktu. Jawaban itu diterima dengan sebuah persetujuan yang terdengar biasa, namun sebelum panggilan berakhir, suara di seberang menambahkan satu kalimat yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat, mengatakan bahwa ia selalu bisa pulang jika merasa lelah.
karena keluarga akan selalu menjadi tempat yang aman. Kalimat itu seperti pisau yang halus namun tajam, karena kini Li Yanming tidak lagi yakin apa arti kata aman itu sebenarnya. Panggilan pun berakhir, layar ponsel kembali gelap, dan ia menurunkan tangannya perlahan. Ruangan kembali sunyi, tetapi kali ini sunyi itu terasa lebih berat dari sebelumnya. Ia tidak langsung berbicara, hanya berdiri diam beberapa detik sebelum akhirnya menghembuskan napas panjang, lalu menoleh ke arah Lu Yaning dengan tatapan yang kini tidak lagi ragu. Ia berkata bahwa ia yakin sekarang bahwa orang itu memang terlibat, dan tidak hanya itu, mereka juga mulai menyadari bahwa ia berada di jalur yang sama. Kalimat itu menandai perubahan yang tidak bisa diabaikan. Lu Yaning mengangguk pelan, ekspresinya tetap tenang namun matanya menunjukkan bahwa situasi ini telah memasuki tahap yang lebih berbahaya. Ia berkata bahwa mulai saat ini, setiap langkah mereka harus lebih hati-hati, karena lawan mereka tidak hanya cerdas, tetapi juga sangat dekat, dan Li Yanming mengangguk. Merasakan bahwa garis yang selama ini samar kini telah menjadi jelas, tidak ada lagi ruang untuk ragu atau mundur, karena permainan ini sudah berubah menjadi sesuatu yang akan menentukan bukan hanya masa depan mereka, tetapi juga kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik hubungan yang ia anggap paling aman dalam hidupnya. Malam itu mereka tidak segera meninggalkan kantor, waktu seolah berhenti di antara layar yang masih menyala dan dokumen yang terbuka. Li Yanming berdiri di depan jendela dengan ponsel yang masih ia genggam, pikirannya berlapis-lapis antara logika dan emosi yang saling bertabrakan. Sementara di belakangnya, Lu Yaning sudah kembali duduk dan mulai menyusun langkah berikutnya dengan tenang. Ia membuka beberapa file lain, mencocokkan data yang baru ditemukan dengan jalur-jalur yang sebelumnya sudah mereka petakan. Setiap gerakannya terukur, tidak ada keraguan sedikit pun, seolah semua ini sudah ia perkirakan sejak awal. Dan ketika ia akhirnya berbicara, suaranya rendah namun jelas, mengatakan bahwa mereka tidak bisa lagi hanya mengamati, mereka harus mulai menguji reaksi pihak lawan. Kalimat itu membuat Li Yanming menoleh, matanya kini jauh lebih fokus dibanding sebelumnya. Ia bertanya apa yang dimaksud, dan Lu Yaning menjelaskan bahwa mereka akan sengaja membuka satu jalur informasi yang tampak penting namun sebenarnya sudah mereka kendalikan, untuk melihat siapa yang akan bereaksi dan bagaimana mereka bergerak. Strategi yang berisiko namun efektif untuk mengungkap siapa yang benar-benar berada di balik semua ini. Li Yanming terdiam sejenak, mempertimbangkan rencana itu dengan cepat, lalu mengangguk, mengatakan bahwa jika mereka ingin memancing, maka umpan itu harus cukup meyakinkan untuk membuat pihak lain tidak ragu mengambilnya, dan Lu Yaning menatapnya dengan sedikit pengakuan, mengatakan bahwa itulah alasan ia membutuhkan dirinya dalam situasi ini, bukan hanya sebagai bagian dari keluarga Li, tetapi sebagai seseorang yang mampu membaca dan merespons dengan tepat, tanpa perlu dijelaskan panjang lebar. Mereka mulai bekerja, menyusun data yang akan dijadikan umpan, memilih jalur yang tepat, memastikan bahwa semuanya terlihat alami dan tidak mencurigakan. Waktu berlalu tanpa terasa hingga akhirnya rencana itu siap untuk dijalankan. Li Yanming mengirimkan akses terbatas melalui jalur internal yang sudah dimodifikasi, memastikan hanya pihak tertentu yang bisa menemukannya, dan setelah itu, mereka hanya bisa menunggu. Beberapa menit pertama berlalu tanpa perubahan, lalu satu notifikasi kecil muncul di layar. Akses pertama terdeteksi, diikuti oleh yang kedua, dan yang ketiga. Li Yanming memperhatikan dengan seksama setiap alamat akses, setiap waktu yang tercatat, hingga akhirnya satu nama muncul di daftar log yang membuatnya menahan napas sejenak, nama yang sama dengan yang meneleponnya tadi, dan di saat yang sama, ada satu akses lain yang muncul, dari pihak yang tidak mereka duga. Sebelumnya,
seseorang dari dalam perusahaan yang selama ini tidak pernah masuk dalam radar utama mereka. Lu Yaning segera berdiri, mendekat ke layar dengan ekspresi yang semakin serius. Ia berkata bahwa ini berarti mereka tidak hanya menghadapi satu pihak, tetapi setidaknya dua kelompok yang memiliki kepentingan berbeda namun saling bersinggungan. Situasi yang jauh lebih kompleks dari yang mereka perkirakan. Li Yanming menatap data itu tanpa berkedip, merasakan bahwa lingkaran ini semakin luas dan semakin berbahaya. Namun, di balik itu, ada kejelasan yang mulai terbentuk. Mereka tidak lagi berjalan dalam kegelapan sepenuhnya, dan ketika ia akhirnya mengangkat kepala, ia berkata dengan nada yang lebih mantap bahwa mereka harus memisahkan jalur ini dan mengidentifikasi siapa yang berada di belakang masing-masing akses, karena hanya dengan begitu mereka bisa menentukan langkah berikutnya tanpa terjebak di tengah permainan orang lain. Lu Yaning mengangguk, dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ada keselarasan yang nyata di antara mereka, bukan hanya sebagai dua orang yang terikat oleh kesepakatan, tetapi sebagai dua pihak yang benar-benar bergerak dalam arah yang sama. Dan di tengah malam yang semakin dalam, mereka berdiri di depan layar yang menampilkan jejak-jejak tersembunyi, menyadari bahwa setiap langkah yang mereka ambil kini akan membawa mereka semakin dekat pada inti dari permainan yang selama ini berusaha mereka ungkap, sekaligus semakin jauh dari kehidupan yang pernah mereka kenal sebelumnya. Malam terus merayap menuju dini hari, dan kelelahan mulai terasa di tubuh Li Yanming. Meskipun pikirannya justru semakin tajam, ia tidak lagi merasakan ragu seperti sebelumnya. Hanya ada fokus yang dingin dan terarah, sementara di sampingnya, Lu Yaning tetap berdiri tegak di depan layar, matanya tidak pernah lepas dari data yang terus mereka pantau, hingga akhirnya satu perubahan kecil muncul pada sistem. Jalur yang mereka buka mulai bergerak lebih aktif. Akses tidak lagi sekadar melihat, tetapi mulai menyalin dan memindahkan sebagian data. Li Yanming langsung menyadarinya. Jarinya bergerak cepat memperbesar tampilan, melacak arah perpindahan itu dengan presisi, dan dalam hitungan detik, mereka melihat ke mana data itu mengalir. Sebuah server luar negeri yang sebelumnya tidak muncul dalam daftar, namun memiliki pola koneksi yang terlalu rapi untuk dianggap acak. Lu Yaning segera mengambil alih sebagian kendali sistem, memblokir jalur tertentu tanpa menutup akses sepenuhnya agar pihak lain tidak menyadari bahwa mereka sedang diawasi. Strategi halus yang membutuhkan keseimbangan antara menyerang dan bertahan. Suasana di ruangan semakin tegang, setiap detik terasa penting, hingga akhirnya mereka berhasil menangkap satu identitas yang terhubung langsung dengan server tersebut. Bukan nama yang asing, tetapi juga bukan seseorang yang mereka duga sebelumnya. Seseorang dari lingkaran bisnis luar yang memiliki hubungan tidak langsung dengan keluarga Li, namun cukup dekat untuk memanfaatkan celah yang ada. Li Yanming menatap layar dengan napas yang sedikit tertahan, menyadari bahwa ini berarti ada jaringan yang lebih luas daripada yang ia bayangkan, bukan hanya konflik internal, tetapi juga pihak luar yang mencoba masuk dan mengambil keuntungan dari situasi. Ia menoleh ke arah Lu Yaning dan berkata bahwa jika ini terus berlanjut, maka mereka bukan hanya harus melindungi proyek, tetapi juga harus menjaga agar keluarga Li tidak menjadi titik lemah yang dimanfaatkan oleh pihak lain. Suaranya lebih tegas, tidak lagi hanya berisi kekhawatiran, tetapi juga kesadaran akan tanggung jawab yang kini ia pikul. Lu Yaning menatapnya sejenak sebelum mengangguk, mengatakan bahwa itulah alasan mengapa mereka tidak bisa terburu-buru. Mereka harus memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat terlihat dengan jelas sebelum mengambil langkah besar, karena sekali mereka bergerak, tidak akan ada kesempatan kedua untuk memperbaiki kesalahan. Kalimat itu menggantung di udara, membawa bobot yang tidak ringan. Namun Li Yanming tidak mundur, justru semakin tegap. Ia
kembali menatap layar dan melanjutkan analisis dengan lebih dalam, menyusun peta hubungan antara semua pihak yang muncul, mencoba menemukan titik pertemuan yang bisa menjelaskan bagaimana semuanya terhubung. Waktu berlalu tanpa terasa hingga akhirnya langit di luar mulai berubah warna, cahaya pagi perlahan menggantikan gelapnya malam, dan di dalam ruangan itu, dua orang yang tidak pernah merencanakan untuk berada di titik ini kini berdiri berdampingan, menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar dari diri mereka sendiri, dan ketika Li Yanming akhirnya berhenti sejenak, menatap hasil sementara yang mereka kumpulkan, ia menyadari bahwa mereka telah melangkah cukup jauh untuk tidak bisa kembali. Namun juga belum cukup jauh untuk merasa aman, sebuah posisi yang rapuh namun menentukan, dan di tengah kesadaran itu, ia menarik napas panjang, menatap ke depan. Dengan tekad yang semakin kuat, karena ia tahu bahwa apapun yang akan datang selanjutnya, ia tidak lagi akan menghadapinya dengan keraguan seperti sebelumnya. Seiring matahari perlahan menembus jendela kantor, menyinari tumpukan dokumen dan layar komputer yang masih menampilkan jalur transaksi yang mereka pantau, Li Yanming merasa ada ketegangan baru yang muncul, bukan karena data itu sendiri, tetapi karena setiap detail yang mereka kumpulkan kini mulai membentuk pola yang semakin jelas, sebuah jaringan yang tidak hanya melibatkan pihak luar, tetapi juga beberapa anggota internal yang selama ini tampak netral. Ia menatap layar beberapa saat, kemudian menoleh ke Lu Yaning yang duduk di sampingnya dengan ekspresi tenang namun matanya penuh fokus. Suara pria itu rendah ketika ia berkata bahwa mereka harus segera menentukan langkah lanjutan, karena jika pihak luar menyadari bahwa jalur mereka telah dipantau, semua informasi bisa hilang dalam sekejap. Li Yanming mengangguk, merasakan ketegangan yang semakin nyata, lalu bertanya apa langkah pertama yang harus mereka ambil, dan Lu Yaning menjelaskan bahwa mereka harus mulai memetakan seluruh aliran data yang baru terdeteksi, menandai setiap titik akses, serta memisahkan yang benar-benar independen dari yang terhubung langsung dengan pihak keluarga. Tugas yang terdengar sederhana namun jelas membutuhkan ketelitian luar biasa. Li Yanming langsung mempersiapkan segala sesuatunya, membuka beberapa layar sekaligus, menyusun spreadsheet, memverifikasi alamat, waktu, dan pola perpindahan data. Setiap kali ia menemukan inkonsistensi, ia segera mencatat dan menandainya untuk diperiksa lebih lanjut. Sementara Lu Yaning terus mengawasi, sesekali memberikan instruksi singkat atau menanyakan pendapatnya. Atmosfer di ruangan menjadi semakin padat, bukan hanya karena kerja keras, tetapi juga karena perasaan bahwa setiap langkah mereka bisa menjadi titik balik dalam permainan yang jauh lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan. Beberapa jam berlalu tanpa mereka menyadari, hingga sebuah notifikasi muncul. Satu akses dicatat telah dicoba untuk membuka jalur yang telah mereka kontrol. Li Yanming segera menelusuri jalur itu. Jantungnya berdetak lebih cepat karena ini adalah bukti pertama bahwa pihak luar mulai bereaksi terhadap langkah mereka, dan di saat yang sama, Lu Yaning menatap layar dengan mata yang semakin tajam, berkata bahwa mereka harus segera menentukan siapa yang bertanggung jawab di balik percobaan itu. Setiap detil harus dianalisis sebelum mereka bergerak, jika tidak, semua upaya selama ini bisa sia-sia. Li Yanming menelan ludah, menyadari bahwa ia tidak hanya sedang menghadapi ancaman eksternal, tetapi juga tekanan internal yang bisa muncul dari siapapun yang berada di lingkaran dekatnya. Ia menatap Lu Yaning dengan serius, mengatakan bahwa mereka harus berhati-hati dan bergerak selangkah demi selangkah. Setiap keputusan kini membawa konsekuensi yang lebih besar daripada sebelumnya, dan Lu Yaning menatapnya dengan ekspresi yang tidak berubah, namun ada kilasan sesuatu yang lebih dalam, seolah ia tahu bahwa wanita di depannya sudah siap untuk langkah berikutnya. Dan bersama-sama,
mereka memulai analisis intensif terhadap setiap akses yang masuk. Menelusuri pola, menandai titik yang mencurigakan, dan menyusun strategi yang akan menentukan arah permainan, mengetahui bahwa setiap gerakan berikutnya akan membawa mereka semakin dekat pada inti konflik, namun juga semakin jauh dari kehidupan yang pernah mereka kenal, sehingga malam dan siang berikutnya pun menjadi satu kesatuan tanpa henti, di mana kerja, ketegangan, dan kesadaran akan bahaya yang mengintai menjadi satu. Membentuk pusaran yang tidak hanya menguji kemampuan mereka, tetapi juga ketahanan mereka terhadap tekanan, manipulasi, dan permainan kekuasaan yang perlahan, tapi pasti mulai menempatkan mereka di posisi yang tidak bisa lagi mundur. Beberapa hari berikutnya berlalu dalam intensitas yang hampir tak tertahankan. Li Yanming dan Lu Yaning bekerja tanpa henti, setiap detik dipenuhi dengan analisis, koordinasi, dan keputusan yang harus diambil dengan cepat. Jalur-jalur yang sebelumnya tampak tersembunyi mulai terlihat, pola-pola yang rumit mulai menyingkap wajah pihak-pihak yang selama ini bermain di balik layar, dan setiap kali Li Yanming menemukan sesuatu yang signifikan, Lu Yaning selalu ada di sampingnya, menatap layar dengan mata yang tajam, memberi instruksi singkat namun tepat, membuatnya menyadari bahwa pria ini bukan hanya sekadar pendamping dalam proyek, tetapi juga mitra yang benar-benar memahami kompleksitas situasi yang sedang mereka hadapi. Suasana di kantor kini terasa seperti medan pertempuran yang terkontrol. Setiap karyawan bergerak dengan profesionalisme, tidak menyadari ketegangan yang sedang terjadi di antara dua orang di ruangan paling tinggi lantai eksekutif. Li Yanming mulai merasa bahwa tanggung jawabnya bukan hanya untuk proyek atau keluarga, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan antara rahasia dan kebenaran, antara strategi dan perasaan, dan ia menyadari bahwa peran yang selama ini ia jalani telah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih berat daripada yang pernah ia bayangkan. Suatu sore, ketika layar komputer menampilkan akses yang baru saja berhasil ditelusuri, Li Yanming menatap data itu dengan jari-jarinya yang bergetar ringan, karena di sini, identitas pihak yang selama ini tersembunyi mulai muncul. Tidak hanya satu, tetapi beberapa, termasuk nama-nama yang seharusnya ia percayai, dan ia menoleh ke Lu Yaning. Suara rendahnya hampir berbisik, mengatakan bahwa mereka mengangguk pelan, meskipun di dalam hatinya ada perasaan yang sulit dijelaskan, antara tekad dan ketakutan yang bercampur menjadi satu, dan di tengah keheningan itu, ponselnya tiba-tiba bergetar di atas meja. Layar menampilkan nama yang sama dengan yang baru saja ia temukan di dokumen, membuat tubuhnya menegang seketika. Ia menatap layar itu beberapa detik tanpa bergerak, seolah mencoba menyiapkan dirinya untuk apapun yang